terus. Di hari Senin yang cerah ceria ini saya Karos kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Ada banyak berita-berita hot yang akan kita bahas di sini berkisar tentang penangkapan Nunung ya, dan sudah hadir di studio saat ini nih teman-teman, ada Mas Tarsan, Mas Tesi dan juga ada Mas Polo gitu. Kita akan berbincang-bincang. Kebetulan tadi juga mereka mencoba untuk besuk ya, tapi belum diperbolehkan. Dan hari ini juga Nunung tadi sudah menggelar press conference. Nanti kita akan tayangkan seperti apa sih suasana press conference dan apa yang disampaikan oleh Mbak Nunung dalam press conference itu. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang dari dunia maya, ini ada satu berita dari Vanessa Angel ya. Vanessa Angel yang ternyata dia di-unfollow sama temannya yang namanya Niki Tirta. Iya. Gara-garanya sombong. Gara-gara sombong kayaknya. Tapi sini diposting sama si siapa namanya Vanessa Angel, dia bilang gini, aduh sengambek itu aku sampai di-unfollow, peace kita baikan ya, follow-followan lagi Niki Tirta, katanya gitu. Oke, ini akhirnya mereka ketemu lagi ngobrol dan menjelaskan kenapa sih Vanessa Angel sampai di-unfollow sama Niki Tirta. Kata Niki Tirta mah kepencet. Iya. Yeah. Hah? Viti Nunung udah ada, yang ini belum ada malah. Oh ya udah, oke, baiklah. Ya aku cerita aja kalau gitu ya. Terus kalau kata Vanessa Angel, iya Niki Tirta marah soalnya sejak aku bebas kemarin, aku belum punya waktu untuk ketemu sama Niki Tirta. Emang gitu, kalau aku jadi Niki Tirta juga aku unfollow. Oke, next yang berikutnya ini adalah suasana press conference dari Mbak Nunung tadi siang ya. Seperti apa yang disampaikan, penyesalan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Nunung, kita lihat bersama yang berikut ini. Buka. Selamat siang buat rekan-rekan wartawan. Yang perlu saya sampaikan, saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada ibu saya, anak dan cucu saya, anak-anak dan cucu saya, keluarga besar saya, kepada rekan-rekan kerja saya dan di mana saya bekerja. Saya sudah mengecewakan, saya sudah berbuat salah, melanggar hukum, dan kepada Bapak Polisi yang sudah ada kejadian ini, saya berterima kasih bahwasanya saya terselamatkan dengan kejadian ini. Kalau tidak ada kejadian ini, saya mungkin sampai kapan saya tidak bisa. Saya nggak ngerti. Dan sekali lagi, saya mohon maaf kepada semua wartawan, mas-mas semua, juga kepada semua fans saya, netizen. Sebetulnya setiap hari dia selalu mengingatkan saya, kapan kamu berhenti yang. Saya ingat tanggal 1 Juli kemarin pas bertepatan ulang tahun suami saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi maafin saya ya.
Oke, baiklah. Dan ini memang itu adalah ungkapan permintaan maaf dari Nunung dan sejak berita itu tersebar banyak teman-teman rekan-rekan kerjanya Nunung juga yang menjadi sasaran pertanyaan dari netizen. Dan kita lihat ini berbagai reaksinya juga berbeda ya. Kalau Andre Taulani membatasi komen netizennya gitu. Kalau Sule ya udah banyak yang bertanya kemudian ya kita lihat. Oke. Nah, langsung saja sekarang kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan seprofesi Mbak Nunung juga di Sri Mulat ya. Pernah bekerja sama di Sri Mulat waktu itu. Seperti apa sih? Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil dan kronologi berikut ini. Jumat 19 Juli 2019, komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung Sri Mulat ditangkap bersama suaminya Juli Jan Sambiran karena kasus narkoba di kediaman mereka dengan barang bukti 0,36 gram sabu sisa pakai. Sempat mengaku mengkonsumsi narkoba sejak 5 bulan silam untuk menjaga stamina, ternyata komedian berusia 56 tahun itu sudah menggunakan narkoba sejak 20 tahun lalu. Selain Nunung, Polo juga pernah ditangkap 2 kali pada tahun 2000 dan 2004, almarhum Gogon di tahun 2007, hingga Tesi di tahun 2014 yang sempat menegak cairan pembersih lantai saat proses penangkapan karena kasus narkoba. Seperti apa tanggapan anggota Sri Mulat lainnya pasca Nunung ditangkap? Benarkah setelah ditangkap atas kasus narkoba, Nunung ditagih hutang cicilan mobil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Ini ada Mas Polo, Mas Tesi, Mas Arsan. Ya, ini kita lihat dulu kemarin hari Jumat ini kan beritanya mengejutkan. Banyak orang terkejut, tentunya juga semua juga kaget begitu ya. Pastinya. Nah, coba kita lihat seperti apa sih suasana detik-detik penangkapan Mbak Nunung dan suaminya gitu ya, dan bagaimana reaksi anaknya yang tinggal di Solo begitu ya, yang namanya Bagus. Udah ketemu ya sama Mas Bagus ya, yang mengatakan bahwa justru dia tahu kabar ini dari berita begitu ya. Benar. Dan tapi akhirnya sudah bisa bertemu dengan mamanya ya. Baru tadi kan. Baru tadi baru bisa bertemu. Kita lihat dulu seperti apa detik-detik penangkapan Nunung berikut ini. Ada sudah. Selnya ini berarti yang tadi dibuang semua? Dibuang di mana? Di WC. Di mana? Cek. Jadi dibuang. WC itu. Bisa tolong tunjukin saya ibu buangnya di mana? WC. Iya, saya masuk ke dalam ibu. Bisa dia dibongkar. Sini ya. Iya. Ibu buang ke dalam WC ya, Bu ya? WC flash. Ibu kelas. Yang pertama-tama sih yang pasti saya kaget. Terus setelah itu. Saya sangat sedih dengan berita ini. Seperti itu ya. Kemarin sempat berbincang-bincang juga dengan Mas Bagus nggak sih? Ada? Sebentar Hanya doang. sebentar. Seperti apa pada saat itu reaksi Jadi atau komentarnya? dia kebetulan waktu penangkapan Nunung itu di Bagus itu di Solo, terus sorenya naik kereta langsung ketemu siangnya tuh di tempatnya kantor DPP GPAN itu. GPAN. Kita ngoper seperti kayak tadi itu. Terus Jadi apa nggak nangis pernah aja. tahu juga, hanya nangis saja? Pengakuannya nggak tahu. Pengakuannya nggak tahu? Nggak Sama tahu. sekali Mungkin nggak tahu? kamarnya masing-masing atau Iya. bagaimana nggak tahu. Emang tinggalnya masih serumah atau? Serumah. Oh, serumah. Sama anaknya, sama istrinya Bagus itu serumah sama Nunung. Oh gitu. Dan Jadi kebetulan aja 2 hari waktu sebelum ketangkep itu Bagus itu ke Solo. Kan neneknya di sana. Oh gitu. Nah ini kalau buat Mas Polo, Mas Tesi dan Mas Tarsan ini kalau kan banyak di berita mengatakan bahwa kaget sekali dengan kabar ini. Jelas. Sebenarnya kaget karena kabar dia tertangkap atau kaget karena tahu Mbak Nunung memakai narkoba atau kaget karena Mbak Nunung memakai lagi narkoba. Yang mana sebetulnya? Siapa yang jawab nih? 1, 2, 3, satu-satu ya. Oke Mas Polo silakan. Ya. Bener. Iya benar. Copot dulu Oke kacamatanya. baiklah. Oke. Biar nggak tegang-tegang amat. Iya, ya, benar, setuju. Ya kan? Karena apapun persoalannya saat ini sudah terjadi. Kita sebagai sahabat yang kita bisa perbuat hanya pertama sedih. Pertama kaget, kedua sedih, yang ketiga prihatin. Iya. Ya kan? Sedihnya ya sebagai sahabat bahkan yang sudah seperti saudara, kenapa ini harus terjadi? Oke. Kagetnya karena memang kejadiannya sangat spontan sekali. Kemudian prihatinnya ya semoga ini menjadi sebuah
momentum pada setiap kehidupan kita Ya. dan kedepannya nanti kita punya pengharapan yang lebih baik lagi. Oke, ini kan kalau aku lihat di wawancara masing-masing mengatakan ya nadanya sama bahwa ada penyesalan kok kayak seperti merasa kecolongan gitu ya. Terakhir ketemu katanya di bulan April gitu dan Juni. oh Juni. April. 15 Juni. April. Hah? Jadinya ayo kompakan dulu ini Juni apa April? Enggak, lebaran itu tanggal berapa? Lebaran itu tanggal 6 Juni apa Lebaran. April? Juni. Juni, Sampai yang berarti 15 itu. Juni. Lah, Iya, iya. Tapi Mas Sesi waktu itu ya. maklum. Iya. Faktor U. Iya, iya. Mas Sesi kalau nggak salah aku lihat di wawancara mengatakan, saya ketemu sama Nunung kok nggak ada masa kayak kelihatan biasa-biasa aja, makannya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya emang apakah itu terakhir kali ketemu Nunung setelah sebelumnya jarang ketemu atau sebenarnya memang sering ketemu intens? Yang jelas kita sama Nunung jarang ketemu. Jarang. Karena kesibukan Nunung kita tahu sendiri. Iya. Bahkan kita nggak pernah nggak sibuk. Mereka yang sibuk kan. Nggak ada yang sibuk. Ya, Mbak Nunung kita yang nggak ada sibuk. kesibukan. Heeh. Saya ketemu sama Nunung terakhir itu 1 bulan penuh. Oke. Waktu bulan puasa. Iya. Dan kita kerja bareng sama dia. Iya. Di situ saya lihat nggak ada tanda-tanda dia Nunung tuh make. Oke. Heeh. Kedua kalinya apa ya? Dari badannya Heeh. nggak ada kurangnya, nggak ada surutnya. Biasanya orang pakai gitu kan banyak kan kurus. Oh gitu, itu dari pengalaman Mas Ya pengalaman Tesi. saya ya. Terus susah tidur. Susah tidur. Tapi justru Nunung mau live itu dia itu tidur dulu, istirahat dulu. Mau live tidur dulu. Jam berapa waktu itu live-nya? Live-nya jam 2. Jam 2. Kadang-kadang 1:30 dia tuh masih tidur. Oke. Jadi soalnya kan waktu di polisinya memberikan keterangan kan katanya untuk stamina gitu, menggunakan itu dari bulan Maret untuk stamina. Nah itulah, jadi orang itu masih belum mengerti pendalaman tentang narkoba. Iya. Begini, Heeh. harus kita tahu dulu pendalaman tentang narkoba. Yaitu? Satu contoh, Heeh. narkoba khususnya sabu. Heeh. Ya, sabu itu katanya bisa mengembalikan stamina, bisa menguruskan badan. Itu keliru. Padahal itu Kebalikannya. nggak benar, kebalikannya berbahaya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau orang sudah tahu kalau narkoba itu racun, ya pastinya nggak pakai dong. Oke, tapi benar nggak sih Mbak Nunung itu kan memang pernah diwawancara juga, Mas Indro di wawancara mengatakan bahwa di sebuah wawancara Mbak Nunung itu pernah cerita bahwa memang dia pernah mencoba narkotika begitu 20 tahun yang lalu, ekstasi itu pun juga sesuai dengan keterangan polisi gitu. Ini apa teman-teman juga tahu bahwa memang pernah ada kondisi seperti itu, tapi kemudian hanya coba-coba atau apa? Saya melihat dan memang kita nggak tahu, pertama nggak pernah bergaul juga, ketemunya itu jarang-jarang. Sama Mbak Nunung? Betul, sama saya kira teman-teman. Yang namanya manggung bareng terakhir itu di Ancol Desember kalau nggak salah. Reuni Srimal di Pasar Seni. Setelah itu ya 15 April katanya 15 Juni tadi. Oke, ya salah tanggal. Jadi memang nggak pernah ketemu memang. Oke. Tapi komunikasi masih ada. Jadi minimal kalau kita telepon nggak diangkat, WhatsApp, baru kita ngomong, ya ngobrol apa adanya. Kadang-kadang, Nung ada teman sakit, bantulah. Kita tuh kompak seperti itu. Jadi hubungannya paling lewat WhatsApp, ketemu cucu. Iya, Bahkan karena kita tuh ada kelompok mantan-mantan Trimulat itu tuh, dan artis-artis lain termasuk penyanyi, pelawak-pelawak yang baru itu juga ada kelompok arisan namanya Arisan Konco Dewe. oh, Ketuanya itu namanya Bagong, terus apa istilahnya pembinanya itu Pak Doyo. oh Pak Doyo. Oke, baik. Ini ada ini kan hal yang juga pernah dialami oleh Mas Polo pernah, Mas Tesi juga pernah gitu. Waktu itu juga Mbak Nunung pada saat menjenguk itu juga pernah dimintai keterangan. Dan ini komentarnya Mbak Nunung waktu itu ketika menjenguk sesudah menjenguk Mas Tesi ini adalah seperti ini, coba kita lihat. Kalau teman-teman tahu ya pasti ditegur Mbak, dan nggak mungkin mesti bergaul karena selama ini juga baik-baik aja. Sebab Nggak ada. barang begitu kan barang terlarang. Mesti makainya dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya. Ya, ini kurang lebih komentarnya sebenarnya sama kalau melihat ada teman terkena musibah, pasti sama semua. Ya. Nah, ini kan ketika Mas Polo pernah punya pengalaman, Mas Tesi pernah punya pengalaman. Ini gimana sih caranya supaya ini jangan terjadi lagi sama teman-teman tuh sebenarnya ada nggak tuh? Gini ya, mungkin kalau bicara supaya tidak terjadi pada teman-teman lagi, baik teman di lingkungan kita maupun teman secara luas. Iya. Yang pasti bicara soal narkoba itu kita harus punya komitmen. Ya, yang pertama menolak. Yang kedua, bagaimana menyiasati supaya kita tidak terlibat. Oke. Ya kan? Lah ini
Cuma 2 ini aja sebetulnya. Oke. Ya kan, menolaknya harus punya satu komitmen. Komitmen pertama dengan Tuhan. Iya. Kalau manusia takut Tuhan, Iya. pasti manusia akan sesuai dengan janjinya. Iya. Ya. Yang kedua adalah apa tadi saya bilang? Komitmen. Komitmen pertama. Yang kedua, kita bagaimana menyiasati supaya tidak terlibat itu. Gimana caranya, Mas Polo? Caranya ya, satu, kita mesti paham. Heeh. Sekarang ini kan zamannya zaman medsos, zaman Iya, segala sesuatu. Kalau memang kita tidak tahu betul, secara media Iya. sosial, kita bisa tanya ahlinya kok. Oke. Ya kan? Maka Iya. kembali seperti yang tadi saya Iya. sampaikan kepada Mbak Iya. Feni, Hah? kalau yang namanya mengindikasi seseorang itu terkena atau tidak, itu yang tahu cuman aparat dan ahli. Oh. Ya, kita sebagai masyarakat awam itu nggak tahu. Tapi pernah nggak, ini kan punya grup ya, misalnya punya grup tuh sharing gitu, teman-teman jangan ya, karena kalau nanti kita tangkap di penjara tuh nggak enak, Ini sudah dewasa semua Udah Mbak dewasa, Feni, ya kan? Paling kita ketemunya bicara soal keluarga, bicara prospek ke depan kita ini mau kemana ya. Kita ini sudah sepuh-sepuh semua, ya kan? Nggak pernah ada yang gini, ojo rek, gitu jangan ya. Oh, sudah. itu pasti, sudah, itu selalu. pasti. Sering. Tiap-tiap ada kasus kita selalu ngumpul dalam acara arisan, kalau nggak arisan makan bareng di mana? Di Sotonya Kadir rame-rame, gantian yang bayar, itu sambil ngobrol masalah itu. Tiap-tiap ada masalah itu kita bicara ke depan, karena kita sadar zamannya sudah STW semua ya. STW. Kita tuh kalah dengan anak-anak stand up comedy, zamannya kan anak muda. Iya betul sekali. Mas Tarzan ada ide lagi nggak? Ini mungkin ada masukan gimana caranya supaya apa ya? Ini kan kalau kita lihat ada banyak ya apa sih yang terjerumus itu kan godaannya mungkin juga kita nggak tahu banyak. Artis-artis maksudnya. Termasuk artis-artis. Jadi kalau sasaran untuk artis supaya aman, tapi mungkin kalimat saya agak ekstrim ya. Contoh pelawak atau pemain sinetron, kalau kepingin selamat ya, saya kira yang bisa menyelamatkan itu PH. Kalau mau bikin sinetron, harus tes urin dulu pemainnya. Oh gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ya. Jadi lakukan tes gitu ya. Iya. Mas Tesi Loh, senyum-senyum aja. Anak SMP aja mau ke SMK, tes urin kok. Jadi gimana Pak kalau nggak pekerja seni juga dibegitukan untuk mencegah begitu ya. Oke, kita masih Jadi akan kita kemana-mana bawa test pack ya. pertanyaan berikutnya nih buat Mas Polo sama Mas Tesi. Mas Polo terakhir itu kan sekolah itu tahun 2004 ya. Iya. Mas Tesi. Dia S2 loh. S2 ya, dua kali ya. Aku pulang aja deh. Satu direhab, satu ditahan. Saya Iya. ditahan semua. Oh, ditahan semua. Di zaman saya itu belum ada yang namanya rehabilitasi. Oke. Kalaupun toh ada, itu baru 1-2. Oke. Maka saya selalu suarakan Supaya kalau bisa pengguna atau pemakai ini direhabilitasi, Oke, baiklah. ya kan? Bukan Nah, kalau sekarang bisa ini memang harus. sudah ya. bersih narkoba belum? Oh bersih. Bersih belum? Saya kayak urin. Oh iya, oke. Kita cek dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Nah, bersih.